Sholawat Ibrahimiyah sama Munjiat. Dahsyatnya sampai aku keterima kerja juga di Pertamina OJK dan Badan Pusat Statistik. Keajaiban lagi waktu Covid rumah kejual satu hari dengan harga 325 juta cash. Dan alhamdulillah biaya rumahnya dipakai buat biaya haji dan bayar-bayar hutang. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, apa kabar? Mudah-mudahan teman-teman selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, kali ini aku akan sharing lagi pengalaman sholawat dari teman-teman kita. Tapi sebelumnya buat teman-teman yang punya kisah keajaiban sholawat, langsung aja kirim ke email aku meliza.arnelia@gmail.com. Kalau bingung cara kirim email gimana, ini caranya. Nah, kamu klik Gmailnya, kemudian kamu klik tulis. Nah, di kepada tuh kamu masukin atau ketik email yang kamu tuju. Email aku meliza.arnelia@gmail.com. Kalau udah, kamu ketik di bagian subjek itu judulnya testimoni atau dikosongin juga boleh. Nah, ditulis email baru kamu ketik testimoninya. Di situ bisa kirim panjang kayak apa juga bisa. Jadi jangan ngetiknya di subjek ya, karena banyak yang kirimnya di subjek, akhirnya kepotong-potong testimoninya gitu. Gampang kan teman-teman? Kalau udah, kalian klik bagian kanan atas tuh yang warna biru, ada panah ke samping kanan gitu, ada gambar panah ke kanan gitu, itu diklik. Ya kalau itu diklik itu sudah terkirim, nanti ada notifnya kok terkirim tuh ya kan? Gampang kan? Dan buat teman-teman yang belum punya kedua buku ini, Masya Allah tabarakallah, siap-siap ya, tanggal 12 Desember ini bakalan ada special offernya. Jadi kalau kalian beli di masa special offer, kalian bakal dapetin 3 keuntungan. Yang pertama, kalian dapat, di situ ada tanda tangan aku. Kemudian ada greeting card atau surat dari aku untuk kalian yang baca. Kemudian ada juga e-book jurnal sholawat. Jadi jangan sampai belinya selesai masa special offer ya teman-teman ya. Dan teman-teman langsung aja aku bacain testimoninya. Oh, BTW aku mau geser kursi soalnya kata admin aku tuh, si adik aku, si Andre, dia bilang katanya, subscriber udah 200 kak, YouTuber dengan subscriber 200.000 subscriber. Tapi kursinya masih pakai kursi hajatan, bener-bener emang dia ya. Doain ya, kebeli kursi ya, nah gini. Kayak kalau gini udah bagus tuh ya. Ketutupan kursi hajatannya ya. Emang kenapa kursi hajatan ya? Yang penting kan isinya ya. Lanjut, aku akan bacain ini kisahnya dari Mbak Raisa. Jadi Mbak Raisa ini dulunya pernah jadi admin aku teman-teman. Dulu aku pernah punya grup sholawat di Telegram. Karena udah semakin banyak banget ya, udah gak kepegang gitu. Dan Mbak Raisa ini ngebantuin aku jadi admin, Masya Allah. Makasih banyak ya Mbak ya, jadi admin gratisan lagi ya. Makasih banget pokoknya. Tapi sekarang grupnya udah nggak ada ya teman-teman. Aku nggak tahu nih grupnya masih ada apa nggak. Yang jelas aku sudah nggak mainan grup-grupan karena sungguh tidak kepegang sama sekali dan rempong ya. Jadi teman-teman kalau mau semangat baca salawat aja. Ingat tujuan, ntar jadi semangat. Kagak usah pakai grup-grupan ya. Lanjut aku baca ya. Assalamualaikum Mbak Mel. Waalaikumsalam. Masih inget enggak aku Raisa yang dulu jadi admin. Jadi nama asli aku mau cerita. Kira-kira boleh nggak ya disebut nama aslinya? Coba aku baca sampai bawah, boleh nggak? Boleh kayaknya ya. Jadi nama asli aku Ade Rizky, mau cerita testimoni sholawat Ibrahimiyah 10.000. Oh my god, 10.000 Ibrahimiyah, Masya Allah tabarakallah. Aku baca terus Mbak buat kerjaan, munjiatnya 1000 kali. Salawat Jibrillah 10.000 kali. Setiap hari istighfar 10.000 kali. Sholat tahajud sama sujud syukur. Qadarullah hari ke-6 kakakku sakit TBC sama syaraf kejepit. Bener-bener gak ada uang buat biaya dan akhirnya omku dan mbahku TF masing-masing 1 juta, alhamdulillah. Terus udah hari ke-5 pulang dari rumah sakit kondisi sehat, qadarullah harus ke rumah sakit lagi untuk kedua kalinya. Akhirnya aku berusaha cari dana pinjaman Mbak, tapi kondisi aku lagi sakit Mbak, insomnia. Jadi agak lemes kalau jalan, akhirnya aku ke bagian keuangan, alhamdulillah biaya gratis full, alhamdulillah. Tapi sangat sedih juga, kakakku udah 6 bulan kakinya sakit belum bisa jalan, tapi berlangsung
berangsur pulih. Jadi sehari-harinya pakai Pampers, satu hari habis 200.000 untuk obat-obatnya, hampir 2 jutaan sebulan. Belum lagi obat psikiater adikku karena nggak bisa tidur dan nggak stabil emosinya. Satu bulan 2 juta. Kalau nggak pakai BPJS, tapi di cover BPJS jadi gratis meskipun adikku sakit nggak bisa tidur, tapi alhamdulillah rezekinya melimpah ruah. Tiap hari, tiap kuliah di Al Imarot setelah selalu ditraktir teman-temannya dan kadang sama guru ngajinya. Suka dikasih makanan sama uang tiap bulan karena santunan anak yatim. Terus alhamdulillah juga ngajar di SMP negeri jadi mentor rohis dikasih 1 juta satu bulan ngajar 4 kali. Masya Allah. Itu adiknya Mbak Raisa ya. Bener gak sih adiknya? Soalnya nyebutnya adik atau mbaknya, Mbak Raisanya? Bentar-bentar aku baca ulang lagi ya. Maksudnya jadi gratis meskipun adik. Oh ya, meskipun adik berarti adiknya ya, itu yang kedua adiknya. Alhamdulillah nilainya juga bagus Mbak di Al Imarot, rata-rata 90 dan insya Allah mau kuliah di Madinah dan Lipia. Doain ya Mbak, Masya Allah, mudah-mudahan dimudahin adiknya ya Mbak ya, Masya Allah. Oh iya Mbak, cobain deh sholawat Ibrahimiyah sama munjiat. Dahsyatnya sampai aku keterima kerja juga di Pertamina OJK dan Badan Pusat Statistik. Tapi Mbak untuk melewati keterima di perusahaan ternama aku harus melewati jerih payah. Skripsi yang 3 kali ganti dosen pembimbing sampai bimbingan dari tahun 2022 sampai 2023. 1 tahun lebih akhirnya ganti dosen, alhamdulillah skripsiku jadi skripsi terbaik dan masuk ke Menteri Pendidikan karena langkah penelitian, Masya Allah. Keajaiban lagi waktu Covid rumah kejual 1 hari dengan harga 325 juta cash. Dan alhamdulillah biaya rumahnya dipakai buat biaya haji dan bayar hutang. Sekali lagi terima kasih Mbak Mel udah jadi motivator, doain aja aku cepet-cepet nikah sama kakak kelas dulu di SMA. Cie. Aku juga selain kerja juga aku lagi jalanin bisnis catering sama bisnis kain ihrom dan seragam batik. Doain berkah sama ibu aku panjang umur Mbak, doanya makbul soalnya disumpahin dapat banyak lowongan. Ternyata beneran keterima di perusahaan ternama. Doain aku juga Mbak cepet sembuh dari insomnia. Amin, amin. Ini jadi yang insomnia kamu Mbak Raisa atau adikmu? Aku jadi bingung nih ya, tapi Masya Allah ya, the power of salawat yang dirasain sama Mbak Raisa. Napas dulu ya, soalnya di sini kan nggak ada titik, nggak ada komanya. Jadi aku baca juga jadinya aku kudu napas dulu nih. Masya Allah, the power of salawat yang dirasain sama Mbak Raisa. Walaupun ujiannya bertubi-tubi, tapi keajaiban juga datang bertubi-tubi. Teman-teman jangan khawatir baca salawat, jangan ketakutan dapat ujian bertubi-tubi, enggak. Ya, kenapa ujian itu rasanya terasa bertubi-tubi karena kitanya yang selalu aku ingetin, kitanya terlalu berekspektasi tinggi. Ya boleh memang, tapi kita juga mesti siap juga nih. Ketika apa yang menjadi harapan kita pada saat itu, misalnya kita berharap baca sholawat, deketin Allah, susah payah kita bangun malam ngaji dan lain-lain, ikhtiar langit, kita berharap banget besok pertolongan datang. Bagus, kita memang mesti husnuzon sama Allah ya, tapi kita juga mesti mempersiapkan diri. Ketika segala sesuatunya tidak sesuai dengan kehendak kita. Karena memang segala sesuatunya sesuai dengan kehendak Allah. Kita boleh berencana, kita harus berprasangka baik sama Allah. Tapi hasilnya kita serahkan sama Allah. Tenang aja, meskipun kita minta besok ya Allah datengin ya pertolongan, ternyata besok gak ada pertolongan. Yang ada ujiannya ada lagi, tenang aja, Allah itu gak curang. Allah itu maha adil, Allah tidak akan menyia-nyiakan usaha-usaha kamu. Allah tidak akan menyia-nyiakan usaha kita. Ya, semuanya udah tercatat rapi sama Allah. Jadi tenang aja, kalau memang besoknya kita belum dapat pertolongan, hari ini belum juga datang pertolongan, siap-siap akan ada pertolongan yang jauh luar biasa. Yang kita memang gak bisa lihat dengan kacamata kita. Ya, tapi kalau kita melihatnya dengan kacamata iman, insya Allah kita bisa melihatnya. Gimana caranya lihat dengan kacamata iman? Ya kita yakin, oh iya bukan hari ini nih. Oh rezeki aku bukan hari ini, besok pasti ada. Terus aja berprasangka baik, terus pasti datang pertolongan Allah. Allah itu malu teman-teman ketika ada hambanya yang mengangkat tangan memohon kepada Allah, kemudian hambanya pulang dalam keadaan tangan kosong. Allah malu ya.
Tapi kita juga jangan nggak sadar diri, ya kita introspeksi diri, "Oh Allah kan maha pemalu, Allah maha baik, aku udah begini loh, aku udah begitu loh." Lagi-lagi introspeksi diri, ingat dulu kemana aja, itu loh, baru deketin Allah sekarang, udah hitung-hitungan sama Allah gitu ya. Jadi teman-teman siap-siap akan ada pertolongan yang datang, datangnya tidak terduga. Dalam bentuk apa? Ya kita lagi butuhnya apa, gitu ya. Kita lagi butuhnya kerjaan, insya Allah ada kerjaan. Kita butuhnya misalnya duit, insya Allah ntar ada duit. Kita butuhnya makanan, insya Allah ada makanan. Pokoknya kalau lagi butuh apa aja, minta sama Allah. Makanya dari sekarang jangan jauh-jauh dari Allah ya. Selamat ya Mbak Raisa ya, Masya Allah luar biasa Mbak Raisa baca sholawat Ibrahimiyahnya 10.000, itu kagak salah ngetik apa ya? 10.000 gitu loh, Masya Allah tabarakallah. Aku aja nggak sanggup 10.000, 1.000 aja udah empot-empotan aku baca 1.000 Ibrahimiyah. Masya Allah ya, teman-teman mungkin ada yang mau ngikutin 10.000, mungkin kalau aku mah nggak bisa deh. Aku mah jujur aja dah 10.000 Ibrahimiyah, walah. Kita baca Ibrahimiyah dulu yuk. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad kama shallaita ala Sayyidina Ibrahim wa ala ali Sayyidina Ibrahim wa barik ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad kama barakta ala Sayyidina Ibrahim wa ala ali Sayyidina Ibrahim fil alamina innaka hamidum majid. Itu juga luar biasa teman-teman. Udah pernah nonton kan testimoni aku kan waktu ngamalin 1.000 Ibrahimiyah ya, aku dapat 200 juta. Ya memang orang bayar rumah gitu kan, orang yang beli rumah aku kan bayarnya dia nyicil tuh. Dia transfer dalam 1 bulan, dalam 1 bulan hitungan seminggu dia transfer 2 kali gitu loh. 200 juta totalnya, Masya Allah ya. Nggak diminta, nggak dikejar-kejar, bayar sendiri. Allah mudahkan rezekinya gitu. Dan memang kalau kita baca salawat Ibrahimiyah, kita jadi orang yang lebih kayak legowo loh teman-teman. Cobain deh. Dalam hati, Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Boleh pakai Sayyidina, boleh enggak ya? Kama sholaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamina innaka hamidum majid. Begitu. Terus hatinya tuh kayak legowo. Kayak yang terserah Allah aja dah mau ngasih apa dah. Udah deh ya Allah, nggak kepengen ini, saya kepengen mah kepengen ya, maksudnya udah kayak nggak ngoyo gitu, udah nggak harus ini, enggak, terserah Allah aja dan satu persatu pertolongan datang. Tuh, sholawat Ibrahimnya. Karena memang itu juga sholawat yang paling agung ya, sholawat yang diajarkan langsung oleh Rasulullah, sholawat yang kita baca setiap kita sholat di tahiyat akhir, tuh Masya Allah ya. Aku ada cerita satu lagi, jadi aku baru aja ditelepon sama Ibu Anggi dulu, Ibu Anggi sempat kerja sama aku ya. Jadi Ibu Anggi ini kirimin aku kabar kalau rumahnya kena longsor. Jadi beliau ini ngontrak teman-teman, kena longsor kamar mandinya. Masya Allah, ini Ibu Anggi udah mulai ngamalin. Aku inget banget ya, 2019 Bu Anggi ini dulu, aku pernah cerita ke kalian, Bu Anggi ini dulunya selalu galau. Dikit-dikit galau gitu loh. Karena rasanya aku pengen gak ada aja dari dunia ini gitu kan. Karena beliau ini mualaf tapi gak diajarin sama suaminya nih untuk ya jadi mualaf tuh gimana sih, mesti ngaji atau belajar atau apa tentang agama, gak diajarin ilmu-ilmu tentang Islam. Aku bilang sama si ibu, Bu baca sholawat deh, kayak gimana gitu ya. Shollallahu ala Muhammad Bu. Udah aku tulis, udah gitu aja yang gampang, shollallahu ala Muhammad. Sejak saat itu sampai saat ini dia gak pernah lagi ada kepikiran pengen mengakhiri hidup. Dan Masya Allah sampai sekarang loh, itu 2019, 2020, 21, 22, 23, 24 gak kerasa udah 5 tahun beliau bersolawat. Dan kemarin di rumah kontrakannya itu tiba-tiba kamar mandinya longsor. Tepat 5 menit setelah si Ibu Anggi ini keluar dari kamar mandi. Jadi dia sempat ke kamar mandi gitu ya, basuh-basuh lah apa segala macam, sikat gigi katanya. Habis itu setelah keluar nih dari kamar mandi 5 menit kemudian rubuh, nih aku kasih gambarnya ya. Videonya, ada videonya. Rubuh kamar mandinya. Dan Masya Allah ya, habis dikasih ujian sama Allah seperti itu. Dan dalam dikasih keselamatan juga ya teman-teman, alhamdulillahnya. Coba kalau Bu Anggi masih di kamar mandi dan rubuh itu kayak apa coba ya. Kemudian selain itu juga Ibu Anggi ini telepon aku, dia kan cari kontrakan nih, cari kontrakan baru di mana gitu ya. Dan Masya Allah disuruh nempatin
gratis. Memang rumahnya ya banyak rumputnya, udah lama katanya nggak ditinggalin, cuman memang nggak dikasih lihat fotonya sama si ibu ini. Dan tapi Masya Allah ya teman-teman, disuruh nempatin gratis yang rumah itu letaknya deket sama tempat suaminya bekerja. Jadi suaminya nanti kalau kerja, aku mau batuk bentar ya. Mohon maaf batuk. Jadi soalnya tenggorokan aku kering banget nih. Jadi deket banget sama tempat kerjaannya, jadi suaminya nggak perlu lagi ongkos ke tempat kerjanya katanya. Yang biasanya itu kalau ongkos kerja bolak-balik setiap hari sebulan bisa ngabisin 700.000. Begitu, Masya Allah, the power of salawat. Udah istiqomah aja sholawat. Mungkin Bu Anggi pernah berdoa, ya Allah minta uang, ya Allah minta ini misalnya gitu buat anaknya gitu kan ya, buat biaya-biaya hidupnya. Tapi sama Allah ditunda, dikonversi ke dalam bentuk yang lain, yaitu tadi dalam bentuk keselamatan. Selamat dari longsor. Tuh, capek aku ngomong. Udah dulu dah sampai di sini dulu. Terima kasih semuanya yang udah pada nonton. Semoga bisa diambil hikmahnya, bisa diambil pelajaran sama kita semua. Semoga menjadi motivasi ya teman-teman ya, amin. Dan semoga Ibu Anggi dan juga Mbak Raisa ya, Mbak Ade Rizky lancar rezekinya, dimudahkan segala urusannya sama Allah. Dan tetap istiqomah bersolawat sampai akhir hayat. Amin, amin ya rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.